Ready, 3, 2, 1, action. Program Sinau Bareng merupakan kegiatan pembelajaran non-formal berbasis masyarakat bertujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk belajar di luar jam sekolah dalam suasana santai, menyenangkan, dan penuh kebersamaan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai. Ibu Rosida menjelaskan bahwa antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi. Dari hasil observasi kegiatan Sinau Bareng memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Lalu peran aktif warga seperti Ibu Rosida menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program pendidikan nonformal di tingkat lokal. Pak Sin, dadah sini, masuk sini, dadah. Ayo, al, dadah. Action. Program Kampung Cincau di RT 02. Program ini lahir dari inisiatif warga yang ingin memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk kegiatan produktif sekaligus menjaga kelestarian tanaman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Para ibu rumah tangga di Kampung Cincau masih terus berupaya meningkatkan kualitas dan cita rasa produk cincau agar semakin disukai masyarakat. Melalui program ini, Kampung Cincau menunjukkan bahwa dengan semangat kebersamaan dan kreativitas, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan dan identitas masyarakat setempat. Nah, di sini kami mewawancara perwakilan dari PKK Kampung Cincau RT 2 Manuan Kulon, Surabaya. Di sini, ibu-ibu pengelola Kampung Cincau menjelaskan bagaimana proses pembuatan cincau berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Menurut ibu-ibu, pembuatan cincau dimulai dari memilih daun cincau yang sudah cukup tua dan segar. Daun-daun ini kemudian dicuci bersih agar tidak ada kotoran atau debu yang tercampur dalam proses pengolahan. Setelah itu, daun cincau diremas-remas hingga mengeluarkan sari berwarna hijau pekat. Nah, proses peremasan ini membutuhkan waktu dan juga tenaga karena harus dilakukan sampai tekstur dan warnanya benar-benar keluar. Setelah cukup, air sari cincau tersebut disaring untuk memisahkan ampas daun. Air hasil saringan kemudian didiamkan beberapa waktu hingga mengental dan mengeras dengan sendirinya, menjadi gel cincau yang siap digunakan. Ibu-ibu juga bercerita bahwa proses pembuatan cincau ini biasanya dilakukan di malam hari pukul 11 malam, karena pada siang hari mereka masih memiliki kesibukan masing-masing. Mereka baru bisa berkumpul mulai sekitar jam 11 malam karena dikerjakan larut seperti lembur. Kami tidak dapat merekam proses pembuatannya secara langsung. Selain faktor waktu, keamanan pulang malam juga menjadi pertimbangan. Meskipun begitu, dari penjelasan ibu-ibu ini, kami memahami bahwa pembuatan cincau di Kampung Cincau dilakukan dengan telaten, penuh kerjasama, dan tetap menjaga kualitas hasilnya.
Jadi, inilah yang menunjukkan semangat pemberdayaan dan juga gotong royong warga di kampung tersebut. Walaupun tidak menyaksikan prosesnya secara langsung, cerita yang disampaikan oleh ibu-ibu pengelola memberi kami gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana cincau dibuat dengan penuh ketekunan, kehati-hatian, dan semangat gotong royong. Setiap langkah yang dikerjakan bersama, saling membantu dan saling menguatkan. Bagi mereka, pembuatan cincau bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga ruang berkumpul, berbagi cerita, dan juga menjaga tradisi yang telah mereka wariskan dari generasi sebelumnya. Untuk itu, proses pembuatan cincau di Kampung Cincau tidak hanya menghadirkan produk makanan yang menyegarkan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan juga pemberdayaan masyarakat. Melalui cincau, Kampung Cincau menunjukkan bahwa tradisi dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus simbol persatuan komunitas. Action. Warga di sana punya cara seru dan kreatif buat ngurusin sampah. Setiap rumah diajak buat mulai dari hal yang sederhana, mulai dari memilah sampah organik dan anorganik. Nah, sampah anorganik kayak botol plastik, kardus, sampai kantong belanja yang susah diurai, itu gak langsung dibuang begitu saja. Warga tiap RT mengumpulkan lewat bank sampah yang dikelola bareng-bareng. Nah, yang bikin unik, beberapa kampung seperti Kampung Cincau di RT 2 dan kampung UMKM di RT 5 mengolah sampah-sampah ini jadi barang yang punya nilai. Misalnya, plastik dan kardus disulap jadi kostum kreatif buat kostum pawai atau karnaval. Bahkan kostum-kostum ini disewakan, mulai dari kostum tematik sampai baju adat. Selain mengurangi sampah, kegiatan ini juga bantu menambah pemasukan buat para ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bekerja. Jadi, mengurus sampah bukan cuma soal kebersihan, tapi juga jadi peluang ekonomi yang bermanfaat buat warga. Saya Bu RT-nya sini, Bu PKK RT 5 atas nama Ibu Yani. Oke, Bu Yani, pertama izinkan saya bertanya terkait program pemberdayaan dan juga pembangunan masyarakat di RT 5 di Panuan Tuan RW 9. Nah, pertama itu ada kira-kira apa saja sih program pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat yang saat ini dijalani di desa ini? Oke, kalau di RT 5 sendiri kita membentuk kampung UMKM. Juga kan sekarang ada bersama kampung Pancasila setiap RW ya. Jadi di RT 5 karena kita ada UMKM, kampung kita dinamakan kampung UMKM. Dengan adanya kampung UMKM ini, berharapnya saya itu perkembangan ekonomi di sekitar wilayah RT 5 ini untuk warga-warga yang berjualan itu bisa berkembang. Contohnya kayak pagi ini tadi ada acara senam, kita ada jalan sehat, senam sehat, fun and fit di Kartar RT 5. Kebetulan juga yang berkoordinir di sini anak-anak muda yaitu Kartarnya RT 5. Kami selaku ketua RT dan PKK membantu koordinasi untuk kegiatan ini setiap minggunya. Ada UMKM yang berjualan seperti tadi pasar menjual produk-produk yang ada di RT 5 sendiri. Kalau yang senam sama jalan sehat itu setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu ada. Kalau tidak senam ya jalan sehat seperti itu. Dan juga nanti ada lansia RW yang akan datang ke RT 5 sebenarnya kemudian RT 6 atau RT 5 sini kemudian. Itu ada nama program sendiri? Ada, kalau yang di RW itu senam lansia. Kalau di sini kan fun and fit untuk katanya. Fun and fit. Iya, kampung UMKM. Terus kalau dari proses perencanaan program itu melalui musyawarah atau pengajuan ide dari siapa? Oh, ini kalau program UMKM ini memang sudah lama kita
musyawarah bersama pengurus-pengurus, baru terrealisasi setelah kita kegiatan akbar kemarin 17 Agustus di RW 9. Akhirnya anak-anak Karter kan mulai gerak tuh, mulai kumpul lagi, mumpung masih hangat, masih semangat-semangatnya. Akhirnya anak-anak, Bu, ayo Bu, gini senam dan lain sebagainya. Akhirnya oke, siap, mau koordinir, mau koordinasi, langsung kita kita agendakan minggunya. Itu waktu itu kita tiba-tiba hari Jumat kita proses, Sabtu sudah share flyer, minggunya sudah ada jalan sehat. Itu berarti ini ya Bu, atas kesepakatan bersama. Iya, atas kesepakatan bersama semua. Nah, sebelum kesepakatan bersama kan pasti ada yang mencetuskan ide ya. Iya. Kira-kira siapa? Idenya dari para Karang Taruna di RT 5. Gimana kalau programnya yang UMKM itu dijalankan saja dengan adanya program Fun and Fit. Namanya sih sebenarnya belum Fun and Fit, cuma jalan sehat dan senam. Akhirnya anak-anak Karter rumbukan di grupnya kita, ada grup Superstar namanya. Grupnya itu juga tercetus gitu aja. Kenapa kita namanya Superstar? Supaya Karter RT 5 harapan kita tuh bisa bersinar gitu. Programnya dari Karter yang menyetuskan juga, ayo Bu bikin gitu ya Karter. Jadi kita selaku ketua RT juga mendukung bagaimana baiknya gitu. Kalau ini selama program berjalan tuh kira-kira bentuk partisipasi dari masyarakat di desa ini tuh gimana? Hadir gitu aja, kita seneng sih ya. Yang harapan kita kan adanya program itu warga bisa menikmati, UMKM-nya juga bisa berjalan. Harapan kitanya juga warganya itu bisa berpartisipasi. Nah ini kemarin itu kayak contohnya berapa orangnya hadir. Kita kan nggak harus banyak dulu. Memang kan awal-awal itu biasanya kan nggak iso langsung kayak banyak gitu ya. Jadi pelan-pelan, tapi partisipasinya warga itu saat kita untuk pendanaan dan lain sebagainya itu bisa digotong royong. Gitu. Bagus sih kalau di RT 5 gotong royongnya warganya. Kalau dari awal kan di istilahnya launching program ini tuh gimana respon dari masyarakat ini? Senang atau kayak agak mager gitu? Awal-awal sih seneng aja ya, seneng. Awalnya ada jalan sehat itu di acara 17. Habis itu kita makan bersama, berdoa, yaitu yang mengawali. Itu sih responnya warga ya senang, karena adanya gini kan kita beli makan, kita kegiatan juga kan di kampungnya kita sendiri gitu loh, nggak sampai keluar kayak gitu. Selain pengembangan program UMKM, Kampung UMKM di RT 5 juga memiliki program rutin di bidang kesehatan masyarakat. Setiap minggu pagi, warga mengikuti kegiatan Fun and Fit yang meliputi senam ceria dan jalan sehat bersama masyarakat, mulai dari kalangan anak kecil hingga lansia. Kegiatan ini bertujuan menjaga kebugaran jasmani, memberikan ruang rekreasi sederhana setelah 1 minggu beraktivitas, sekaligus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup aktif dan sehat. Program ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antar warga. Upaya ini menunjukkan tingginya kesadaran dan partisipasi warga terhadap pentingnya kesehatan sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.